Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kami membahas tentang bantahan terhadap klaim-klaim orang-orang yang diwalikan dan juga kisah-kisah khurafat yang banyak beredar, kemudian datanglah tuduhan-tuduhan bahwasanya kami ini adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya dengan adanya waliullah, tidak percaya dengan adanya karomah. Padahal tidak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya waliullah dan meyakini adanya karomah para wali. Akan tetapi kemudian berbeda konsep antara ahlus sunnah dan ahlul hawa di dalam memahami siapa waliullah dan apa itu karomah. Ahlus sunnah wal jamaah memahami bahwa waliullah itu adalah semua orang yang bertakwa. Akan tetapi tingkat kewalian itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketakwaan mereka. Semakin tinggi ketakwaan, maka semakin tinggi kewalian seseorang. Kemudian juga semakin tinggi karomah yang dia miliki. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendirian mereka di atas la ilaha illallah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah khawatir, janganlah merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Kamilah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Ahlus sunnah wal jamaah memahami bahwa wali Allah itu adalah orang yang bertakwa, yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di atasnya, menjalankan syariat Allah dengan benar, ittiba, mengikuti risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa menyelisihi manhaj beliau. Bagaimana beliau menjalankan syariat Islam, mereka ikuti. Bagaimana cara Rasulullah SAW menjalankan syariat Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Lihat bagaimana Rasul sholat. Ikuti dengan baik. Jangan dikurang, jangan ditambah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Lihat bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Jangan ditambah, jangan dikurang. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Kita tinggal mengikuti. Itu syarat untuk menjadi waliullah. Dan orang yang menjadi waliullah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat turun kepada mereka, mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati. Karena apa? Karena mereka itu sudah diberikan kabar gembira dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ya, malaikat mengatakan, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Adakah wali yang lebih tinggi dari itu? Yang mereka dilindungi oleh malaikat-malaikat. Malaikat menjadi pelindung mereka di kehidupan dunia dan di akhirat. Itu wali Allah. Kita masyhur dengan perkataan Imam Syafi'i, apabila kalian melihat seseorang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas lautan,
akan tetapi orang tersebut melanggar batas-batas syariat Allah, maka dia adalah orang yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Dan dia sesungguhnya adalah pelaku bid'ah. Jadi ukuran seseorang dikatakan atau diyakini sebagai wali itu bukan berdasarkan kisah-kisah yang dikatakan sebagai pengalaman spiritual lah, mimpi-mimpi ketemu Nabi lah, bisa membelah diri menjadi 3, 1 di Indonesia, 1 di Malaysia, 1 di Mekah, bisa terbang, bisa membaca Yasin 9.000 kali sekali duduk, bisa membaca Al-Quran sehari khatam 360.000 kali. Bukan. Dilihat dari ketakwaan mereka. Memang kita katakan banyak kaum muslimin yang salah konsep di dalam memahami siapa itu waliullah. Diukur dengan banyaknya yang cinta, banyaknya pengikut, banyaknya yang menziarahi kuburnya, banyak yang menghadiri haul kematiannya, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar maupun mimpi, dapat amaliah-amaliah tertentu dari Nabi Muhammad SAW, bahkan dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengingkari adanya waliullah, adanya karomah. Waliullah itu hak, karomah itu hak. Tapi mari kita berpikir, orang-orang yang mengklaim mereka bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar, Nabi hadir di majelis mereka, apa faedah yang didapat? Apa faedah yang didapat dari cerita-cerita mereka tersebut? Itu yang bisa menjadi ukuran benar atau tidaknya perjumpaan mereka dengan Nabi, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar. Kalau ada faedah yang bisa diambil, sebagai contoh Nabi memberikan pesan agar manusia ini bertakwa, agar kaum muslimin ini memakmurkan masjid-masjid dengan sholat berjamaah khususnya. Nabi bersedih dengan banyaknya kaum muslimin yang saat ini melanggar syariat Islam. Mereka tidak sholat, mereka mengumbar aurat, mereka merayakan maulid dengan musik, berjoget-joget. Nabi berpesan agar menjaga syariat-syariat Islam. Maka itu bisa kita akui bahwa itu adalah mimpi atau perjumpaan yang benar adanya. Itu mimpi bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah benar adanya, karena sesuai dengan syariat-syariat Islam. Tapi kita lihat kebanyakan mereka yang mengklaim bisa bertemu dengan Nabi, itu tidak ada pesan-pesan tersebut. Hanya sebatas untuk menaikkan status mereka, agar manusia meyakini bahwa dia adalah seorang wali. Nabi hadir, mencium, memeluk, menyampaikan rindu kepada dia, tanpa pesan-pesan agar bertakwa sama sekali. Apalagi ada yang mengatakan Nabi hadir memberikan pesan agar ta'assub kepada salah satu kelompok, salah satu ormas. Kemudian Nabi hadir mengijazahkan amaliah-amaliah baru. Nabi hadir berpesan agar menghidupkan ormas tertentu. Maka mimpi-mimpi yang seperti ini adalah mimpi-mimpi yang batil. Mimpi yang batil. Kita masyhur kisah kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau antara sadar dan tidak, beliau didatangi sosok yang mengeluarkan cahaya. Kemudian memanggil beliau, mengatakan bahwa cahaya tersebut adalah robnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kealiman beliau, maka cahaya tersebut mengatakan telah menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi manusia yang lain. Lalu apa jawab Syekh Abdul Qadir Jilani? Pergilah wahai syaitan, sesungguhnya engkau adalah setan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada satu manusia apa-apa yang telah diharamkan atas manusia yang lain. Maka diusir cahaya tersebut. Itu karomah. Sekarang orang bercerita bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan agar menjaga kelompok tertentu, ormas tertentu. Maka ini mustahil. Artinya ini membuat perpecahan. Karena tidak semua muslim ikut ormas tersebut, masuk ormas tersebut. Bagaimana dengan yang ada di ormas lain? Maka mimpi seperti ini mimpi yang batil. Mimpi yang batil. Kemudian mimpi bertemu Nabi agar mengamalkan amaliah-amaliah yang tidak ada sebelumnya. Membaca ini sekian kali, membaca itu sekian kali,
agar diamalkan di waktu-waktu tertentu dan ada faedah-faedah tertentu, maka ini batil karena membuat syariat-syariat yang baru. Apalagi mimpi yang hanya untuk menaikkan status agar orang semakin simpati, maka itu mimpi yang batil. Mimpi yang batil. Perlu difahami, siapapun orang yang bertakwa ini bisa bermimpi bertemu dengan Nabi. Ya, siapapun orang yang bertakwa, mereka bisa mimpi bertemu dengan Nabi. Akan tetapi kebenaran mimpi itu harus disesuaikan dengan syariat. Karena bisa saja yang menemui tersebut bukanlah Nabi, tapi adalah syaitan. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi untuk menyesatkan manusia. Jangankan mengaku sebagai Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditemui syaitan mengaku sebagai robnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi perhatikan, setiap orang soleh itu adalah waliullah. Semakin tinggi kesolehan, maka semakin tinggi kewaliannya. Wali Allah yang pertama adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti para nabi, kemudian para ulama, mereka yang alim, meskipun tidak memiliki karomah-karomah kesaktian sebagaimana wali-wali palsu yang banyak bertebaran, yang mengaku bisa terbang, bisa menggandakan diri, bisa bertemu dengan Nabi kapan saja. Kami mengakui bahwa para alim, para ulama, mereka adalah waliullah. Mereka waliullah yang sebenarnya. Karena dengan lantaran mereka kaum muslimin ini dapat mengenal akidah, mengenal ibadah, mengenal muamalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Betapa dicintainya orang-orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tersebutlah yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para imam madhab, mereka waliullah. Para imam muhaddis, mereka waliullah. Dan semua kaum muslimin yang menjalankan syariat Allah dengan benar, mereka waliullah. Meskipun mereka tidak memiliki karomah-karomah sebagaimana difahami oleh ahlul bid'ah dan ahlul hawa. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah wali Allah Ta'ala dan bagaimana definisi yang benar tentang wali Allah? Penulis mengatakan di pertanyaan yang ke-47, Man huwal wali? Siapakah yang dimaksud dengan wali? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, Al-waliyu huwa al-mu'minut taqiyyu. Qala Allah Ta'ala, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang dimaksud dengan al-wali adalah al-mu'minut taqi, seorang mukmin yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah jelaskan di ayat selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga definisi yang disampaikan oleh penulis bahwa wali adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah disimpulkan dari ayat yang tadi kita baca. Ayat yang kita baca ada di surat Yunus ayat 62-63. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang mereka mendapatkan jaminan gak bakalan mengalami rasa takut dan gak sedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jaminan wali Allah. Jaminan bagi wali Allah adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak sedih. Apa yang dimaksud dengan la khauf? Al khauf wal hazan sering sekali kita jumpai dalam Al-Quran digandengkan oleh Allah Ta'ala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu sering kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lalu apa perbedaan antara khauf dengan hazan? Para ulama mengatakan perbedaan antara khauf dengan hazan. Khauf bentuknya adalah takut terhadap masa depan.
Sehingga orang yang tidak tahu besok dia akan mengalami apa, sementara dia yakin nanti akan ada ancaman, maka akan muncul rasa khauf dalam dirinya. Ketakutan tentang kejadian dan ancaman di masa mendatang, itulah yang disebut dengan al-khauf. Sedangkan hazan, al-hazan maknanya adalah penyesalan terhadap kejadian di masa silam. Orang sudah melakukan sebuah perbuatan atau melakukan berbagai macam amalan, maka dia takut, dia khawatir, dia takut jangan-jangan amalan yang telah dia kerjakan akan menjadi sumber keburukan bagi dia di masa mendatang. Jangan-jangan nanti dia akan dihukum, sehingga dia menyesali terhadap perbuatan di masa silam. Penyesalan terhadap perbuatan di masa silam karena khawatir nanti akan diazab oleh Allah Ta'ala, itu adalah bentuk hazan. Sehingga khauf itu takut terhadap ancaman, dan hazan itu sedih terhadap apa yang telah dilakukan di masa silam. Wali Allah Ta'ala dijamin oleh Allah, mereka tidak akan merasa takut terhadap ancaman di masa mendatang, dan mereka tidak sedih dengan perbuatannya di masa silam. Mereka tidak nyesal dengan perbuatannya di masa silam. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga surat Yunus ayat 62 menunjukkan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah akan masuk surga. Karena manusia ketika sudah berada di surga, la khaufun alaihim walahum yahzanun, gak ada kekhawatiran terhadap masa depan, karena gak mungkin dia dikeluarkan dari surga. Orang ketika sudah masuk surga, gak mungkin dia diseret keluar dari surga kemudian dimasukkan ke dalam neraka, dihukum, itu gak mungkin. Karena tidak ada yang salah dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang salah dari keputusan dan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terjadi, orang yang berada di neraka diselamatkan ke surga sesuai yang Allah kehendaki, itu ada. Namun kalau mereka sudah berada di surga lalu kemudian diturunkan dan ditarik lalu dimasukkan ke dalam neraka, itu nggak terjadi. Karena penduduk surga mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi, sehingga mereka tidak khawatir terhadap ancaman di masa mendatang. Mereka juga nggak khawatir akan dikeluarkan dari surga. Mereka nggak khawatir nanti nikmat itu akan habis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan la khaufun alaihim. Dan mereka juga sudah tidak lagi menyesali perbuatannya di masa silam, karena berarti perbuatannya sudah tidak dihisap lagi, disebabkan karena dia sudah mendapatkan balasan.